Tahukah kamu, bagaimana kota Batam bisa berkembang pesat seperti sekarang? Di detik berikutnya, kamu akan mengetahui sejarah singkat kota yang kini menjadi pusat industri tersebut, dilansir dari Batam.go.id. Batam dulunya merupakan pulau terpencil yang dihuni nelayan lokal. Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari Cina, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara. Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas pada tahun 1989. Pada tahun 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden, Kepres Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam, BP Batam. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern yang berstandar internasional, serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik. Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penerapan kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun, BBK, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian diubah beberapa kali melalui Perpu, sehingga diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Ada juga Undang-Undang 36 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi undang-undang, dan masih banyak peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan FTZ Batam. Kemudian di saat masa akhir jabatan anggota DPR RI tahun 2009, bersama dengan pemerintah pusat, dibahas mengenai Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus, KEK, sebagai payung hukum pembentukan KEK di kawasan Batam dan daerah lainnya di Indonesia. Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersedianya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Namun, sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari permasalahan. Untuk itulah, dilakukan penyempurnaan pengembangan Pulau Batam agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Batam menjadi rumah bagi berbagai industri seperti elektronik dan perkapalan. Dengan perkembangan tersebut, penduduk Batam pun meningkat pesat. Kini, Batam tak hanya jadi pusat industri tapi juga destinasi wisata. Jadi, sudah tahu kan bagaimana Batam berubah dari pulau kecil menjadi kota besar? Jika suka video ini, jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.